Assalamualaikum, kembali di Vlog ATC. Ini ada kedapatan Vario 150 ya. Kasusnya motor ini suaranya kasar kalau dipakai jalan. Nah, setelah saya coba kayak gini Kang Bro, ini udah saya lepas vibelnya ya. Saya putar rodanya. Nah, diputar rodanya udah suaranya udah wuruk kayak gitu, kasar. Ya, bisa dengar. Nah, suaranya kayak gini. Nah, suaranya seperti itu. Jadi kasarnya bukan main. Nah, suara kasar ini bisa di bagian puli sini, bisa di bagian bearing gearbox. Nah, kalau di puli kita bisa putar kayak gini. Kebetulan ini kan vibelnya udah saya lepas kayak gini ya. Udah saya lepas. Jadi ini bisa diputar gini. Nah, kalau ini diputar kayak gini suaranya halus. Ini nggak ada suaranya ya. Nah, sampai saya mepetin mikrofonnya, nggak ada suara kasarnya, halus. Cuman di sini kita lihat pulinya oleng ya, pulinya oleng. Nah, itu. Ini karena puli ini udah aftermur, udah gantian, bukan original. Jadi putarannya oleng. Nah, yang putar kita nggak usah lihat ininya karena ini kan permukaannya garak, tapi lihat ininya, bagian piringannya sini. Nah, oleng kan. Nah, rata-rata puli aftermur ya memang kayak gitu, dia oleng. Tapi ini mengenai suara aman aja ya, nggak masalah deh. Ini malah bahaya ini Kang Bro. Lihat ini, pulinya retak ya kan, nih ada pecahan, ada retak di bagian sini. Guys, kebanyakan puli aftermur itu selalu kayak gini, pecah dia, retak. Ada retak-retak kayak gini. Ini belum pecah brol sih, cuman udah ada retakannya. Nah, ini barangkali yang membuat tadi oleng. Oke. Tapi kita fokus ke suara dulu ya. Nah, mengenai puli nanti kita bisa kondisikan atau kita tanya dulu sama yang punya. Nah, ini kita putar lagi. Nah, di daerah sini masih kasar suaranya kamu. Ya kan, masih kasar ketika kita putar rodanya. Jadi nah, kalau ada pulinya gimana suaranya? Ya makin kasar karena puli ini kan ada bahan lagi lah di asnya, ini nggak kosongan tapi ada tumpuan lagi, jadi suaranya makin kasar kalau kayak gini. Nah, makin ngumpul, makin kayak gitu. Kalau nggak ada ini kan suaranya kayak cuman krek kayak gitu. Nah, oke, jadi kemungkinan besar ini penyakit di area gearbox. Kalau kita gerakin ini kenceng nggak bro, kenceng sekali ini, nggak ada spellingnya, kenceng, kenceng, masih rapat, masih nggak kocak. Nah, nanti kita lihat apakah penyakitnya di bearing sini atau roda, karena bearing di area sini itu sangat banyak sekali. Oke, biar mempersingkat waktu saya lakukan pembongkaran dulu ya. Pembongkaran gearbox itu harus membuka bagian sana ya, ban ya, knalpot, pelek itu harus dilepas semua. Oke, saya buka dulu ya. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya pasang, saya lepas ya. Ini untuk bagian gearboxnya, kita cek langsung bearingnya aja ya. Ini masih lembut, enak. Ah, ini gregel. Nah, macet-macet. Nah, ini macet-macet. Greg-greg gini. Nah, macet-macet. Terus kita coba cek yang di area sini. Nah, nempel putih gelap. Coba ini ya. Nah, ini masih enak, mulus, klenyem-klenyem ya. Ini mulus. Coba yang sini. Nah, ini juga masih mulus, enak. Pelan aja nggak apa-apa, kalau bisa diputar kayak gini diputar. Ini pelan gini udah terasa enak. Coba yang ini. Nah, ini macet-macet juga. Ini grek berat ini. Grek. Kalau bearing gearbox ya, kalau udah grek atau ada kasarnya udah nggak ada toleransi. Dikit, walaupun dikit kasarnya tek gitu, kayak mulus tapi ada tek dikit, itu nggak ada toleransi. Nah, apalagi nih diginikan aja suaranya
grek kayak gitu. Nah, ini wajib diganti. Berarti kerusakan ada di bagian aspuli ya, di sininya sama yang di sininya itu jebol semua. Ini grek karena di sini kan terlumasi oli, jadi bearing itu nggak boleh ada gregelnya, itu nggak boleh, harus mulus lus. Oke ya, kita langsung buka aja. Nah, buat teman-teman yang mau ngelepas area ini, kalau nggak punya, kalau aku kan pakai gini ya, aluminium gini ya, pukulan aluminium kayak gini kan, ini nggak apa-apa. Jadi ini besi, ini aluminium, tetap yang kalah itu ini. Yang penting jangan palu, nanti rusak. Atau dikasih as ini juga bisa. Nah, kalau nggak punya, misal Anda punya sok-sok bekas ya, bekas tabung sok depan, nah itu juga bisa untuk mukul. Yang penting sifatnya aluminium. Nah, inilah bedanya punya Vario dengan punyanya Beat. Nah, kalau punyanya Beat itu di bagian sini yang saya ketok tadi ya, di area sini, di sini bearingnya, di sini itu ada platnya, pengancing. Nah, gambar no. Muter-muter, tempatnya sempit nih Kang Bro, banyak motor saya. Nah, di area sini, bearing sini itu ada plat untuk nahan supaya bearing itu enggak geser ke sini. Bearing ini supaya enggak geser. Jadi di sini ada platnya, plat besi untuk menahan di bearing. Tapi punyanya Vario itu enggak ada. Enggak tahu kenapa kok dihilangkan. Ini malah enggak ada sepinya lagi di area sini. Punya Vario. Ini Vario 150. Jadi ya tahu sendirilah, kalau nggak ada sepi di sini, nggak ada pengancing di sini, ya sebenarnya saling mengunci. Ini kan kalau ada bearing di sini, terus ini juga posisinya kan nggak rata, jadi dia itu nggak bisa ke sini, tahan oleh bearing. Ketika mau ke sana, dia juga ketahan oleh si bearing ini. Saling mengunci sebenarnya, sudah termasuk kuat walaupun nggak dikasih plat. Tapi beda jenis dengan yang model Beat itu kan dia bisa dikeluarin lewat sini, makanya dia ada sepinya juga. Nah, oke, kalau kita cek ini ya, ini TMB punya NTN ini, berarti bearingnya masih originalnya. Cuman biasa kalau yang ori kayak gini itu nggak ada nomor kejelasannya, ukurannya berapa itu nggak ada. Oh, ini ada 6204. Nah, dia ada 204 nya aja. Nanti kita cek, cobalah, lupa aku nomornya Vario ini. Nah, ini sekarang kita akan ganti Kang Bro. Ini kalau di bearingnya di sini itu enggak ada kodenya, cuman di sini ada tulisan mana ya tadi, TMB 204 di sini ya kan. Nah, di area sini itu ada tulisan TMB 204. Nah, ini tandanya bearingnya itu ukuran 6204, tinggal nambahin angka 6 nya. Nah, kayak itu rata-rata bearing motor ya kan, biasanya kan 6201, 6301, 6200, 6 rata-rata lah pakai kode 6 kayak gitu ya. Dan di sini di bearing ini tuh nggak ada kode 6201, hanya tulisan TMB 204 gitu ya. Jadi kode dia itu sama dengan kayak gini, 6204, itu ukurannya sama. Tak bukain ya, coba. Nah, ini ukurannya sama. Kalau kita masukkan gini ya sama. Oke, jadi tinggal kita lepas saja di bagian ini. Ini ngelepasnya gampang ya, kayak di gini, tatakin, pukul sini, tapi jangan pukul pakai besi ya, dikasih aluminium gini biar nggak rusak asnya atau nggak jeber meleot di sini. Terus untuk yang di bagian sini dia ada tulisannya, udah ada di bearingnya 6202, jadi kayak ukuran bearing roda. Nah, kalau teman-teman nggak ada bearing yang bagus, pakai bearing roda juga nggak apa-apa, cuman biasa
tipenya beda ya, yang kayak gini dengan yang bearing-bearing roda. Yang kayak gini tuh harus yang bagus lah ya, namanya di rasio di dalam mesin. Masuk kita pakai yang bearing luaran, nanti kalau rusak malah banyak bongkarnya. Oke, ini 6202, tapi tipenya yang ada saya itu tipe ZZ. ZZ itu yang pakai tutup kaleng kayak gini, tutup kaleng kayak gini. Nanti kita buka dua-duanya boleh kalau ngikuti standar yang terpasang di sini ya. Kalau kita nggak mau ngikutin, buka sebelah aja yang di bagian dalam sana biar tertutup, yang kebuka sini jadi oli langsung full di sini kayak ketampung di sini, itu juga bisa. Nah, beberapa mekanik ada menggunakan metode seperti itu. Ditutupnya ini dibuka sebelah menghadap ke luar gini, yang bagian dalam masih ketutup supaya oli itu nampung di sini. Nah, kalau kebuka semua kan biasanya masuk semua, tapi dibuka semuanya nggak apa-apa, wong standarnya kayak gitu. Oke ya. Kalau untuk pembongkaran bagian sini kita harus menggunakan bearing ya, tracker bearing, jadi yang cabut bebas. Model kayak AB ya bisa, model yang sering saya gunakan itu juga bisa. Nah, kalau tracker yang sering saya gunakan ya kayak gini, dimasukkan. Kalau nggak bisa, biasanya kan ada trik-trik teman-teman pakai lilin atau apa itu bisa. Kalau aku dulu waktu nggak punya tracker kayak gini ya, itu pakai las, enak aja kok, karena bearingnya kan udah rusak ya, tinggal dikasih besi kayak gini, ditancepin terus dilas, terus ditarik, ketok des gitu udah keluar. Biasanya saya menggunakan metode kunci T, Kang Bro. Jadi kan banyak di bengkelku kunci T yang udah selek jebol di sini. Nah, itu biasanya saya gunakan metode pencabutan bearing. Nah, kayak gini. Nah, misal kayak gini, terus dilas. Nanti enaknya kita tinggal pukul di sini, area sini, des gitu, dia nanti langsung keluar. Itu biasanya saya pakai metode seperti itu. Kalau nggak punya bearing ya, nggak punya tracker bearing, sorry. Nah, ini kebetulan kita punya. Ini dibelikan subscriber juga ya. Entah orangnya sekarang masih sering nonton atau enggak. Ini dibelikan salah satu subscriber saya. Oke, kita cabut dulu ya. Selawat berani malah ngobos. Iya. Gak simpel wis. Baik. Lah iya. Banku pecah, kayak ngelawat iku mau ndok dalan dus yo ngene. Iso ganti ora? Hah? Cek. Tapi utang. Yasinan. Awak seneng kalau awak jauh mari gini. Enak ya mati. Sudah foto gini tak? Yo. Double. Nek masalah anu iki ya sone iki lho gak nyawat mesakno. Aduh biasa kok. Ya Allah. Para pecah anu yo.
Nah, untuk bagian bearing sini ini saya buka sebelah aja kan bro, biar olinya lebih menggenang di area bearing aja. Nah oke, sekarang tinggal waktunya pasang Kang Bro. Tadi untuk pembongkaran kan kita tidak videokan, untuk pemasangannya gampang aja. Tipe motor Honda itu paling simpel karena dia nggak ada ring-ring yang aneh-aneh ya. Kita pasang bagian as pulinya. Anda ketok langsung masukkan juga boleh, nggak usah ya nggak apa-apa. Nanti karena kalau untuk vario ini ya, nanti ketika ditutup dia akan terdorong lurus sendiri. Selama ini lurus ke bearing. Kalau Anda mau ketok juga nggak apa-apa. Tapi buat yang takut lah mau cari aman ya, mending ini diamblesin langsung. Tapi jangan dipukul sininya ya, bearingnya yang dipukul. Ini udah ambles sih tadi. Jadi bearingnya ini yang dipukul. Pakai kunci T atau apa, pakai as apa gitu. Nah di gini pukul saling nyilang pelan-pelan aja, nanti takutnya miring malah ininya jadi longgar ya. Oke, kalau misal pemasangannya semetodenya ini diblesin ya kayak gini aja, udah selesai ya, udah selesai ya, tinggal pasang as depan ya kan, as puli, terus as belakang, terus gigi-giginya ini kita pasang kembali gini. Ini udah selesai. Nah, dan jangan lupa dicek, diputer gini. Nah kalau misal ini kan keras ya, nah ini diputer keras, nah berarti ada masalah gitu, jangan dilanjut. Biasanya kerasnya efek kayak ini kan tadi dicuci pakai bensin, nah jadi bearing-bearing itu macet lah bahasanya kayak gitu ya, bearing itu kering. Nah itu misal kayak gini nih, tak lepas ya, tak lepas satu. Nah ini kan ringan enak, nah, tapi kalau disambung keras berarti, nah ini kan keras. Nah ini bearingnya dikasih oli dulu. Nah kita bisa coba dikasih oli dulu di sini. Nah ini langsung ringan deh, belum ringan banget karena tadi kan kering ya kan, kering kena bensin, dan kadang efek di ini loh, diketok masuk. Nah itu. Oke, nanti kita bisa coba lagi dipasang bearingnya, bearingnya, gigi-giginya, sorry kok bearingnya. Nah ini. Nah kalau diputer gini normal ya udah, kita tinggal tutup aja. Pastikan bersih dulu ya. Kalau misal ada kotoran ya bisa disemprot atau dibersihkan pakai bensin. Jangan lupa selangnya ini diarahin yang betul. Nanti kalau nggak betul malah kemana-mana. Nah kayak ini contoh yang nggak betul, ini selangnya buntu. Selang yang buntu kayak gini itu biasanya efeknya ke seal bagian karkas itu jebol terus karena nggak ada pernafasan untuk gearboxnya ini. Nah ini harus nggak buntu. Nah ini keluar udah tanahnya. Wajar di sini motor, mungkin teman-teman kok motor kotor sekali ya. Ya wajar menurut saya. Motor di sini baru dicuci turun itu udah kotor karena jalannya mayoritas masih banyak jalan tanah. Oke, ini udah selesai, tinggal kita baut kencangin aja. Pasang bautnya jangan sampai keliru karena panjang pendeknya itu berbeda. Kelebihan sisa dratnya itu disamakan, kalau nggak sama berarti nggak beda. Dan biasanya untuk baut-baut yang di bagian luar dengan di bagian dalam itu berbeda. Baut di bagian luar itu cenderung lebih kotor lah, kayak misal ini kan
dia lebih kotor, karena posisi di luar juga lebih kotor. Nah oke Kang Bro, ini setelah dipasang ya, ini belum saya belum saya baut, belum saya kasih kampasnya untuk nyoba aja dulu. Nah kayak gini mesin udah halus, diputar udah ser gitu aja, dan putarannya pun putaran roda ini ringan sekali. Nah kalau bearingnya udah luka, udah rusak kayak tadi sebelumnya ya, itu putaran ini berat, kasar, dan pasti pengaruh boros. Nah ini sekarang udah halus. Kita coba pakai puli. Nah pakai puli pun suaranya masih halus, padahal ini kemungkinan besar oli yang saya masukkan tadi belum naik sampai atas ya, karena ini cuman putaran pelan gini aja. Oke, putarannya ringan, enak sekali. Nah ringan. Oke gitu aja, jangan lupa di like, subscribe. Semoga videonya bermanfaat. Barangkali Anda mempunyai kasus yang sama, motornya kalau digas bunyi grrrr ya, berat lah grrrr, kayak gitu. Beda kalau yang di area sini, di baut sini itu bedanya kalau digas kayak gitu. Kalau di sini dipakai jalan, di gas awal dia tetap bunyi, kalau digerbok grrrr, dan getar yang jelas. Motor kayak gini dipakai jalan pasti getar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menyimak sampai selesai.